Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Intan Hidayati, NIM 2120203051, kelas MPIB. Dosen pengampu, Ibu Belva Sofia, MPD. MK, Sosiologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena guru dan globalisasi. Pengertian guru. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru itu sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Nah, seorang guru juga memiliki tugas dan tanggung jawab seperti mengajar peserta didik, mendidik para murid, melatih peserta didik, membimbing dan mengajarkan, serta memberikan dorongan pada murid. Guru juga sebagai pemangku jabatan dan pekerja profesional, yakni sebagai learning agent atau agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran, guru juga memiliki berbagai peran, di antaranya sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai pemimpin, sebagai ilmuwan, sebagai pribadi, sebagai komunikator atau mediator, dan sebagai penggagas. Pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan perkembangan kontemporer yang memiliki pengaruh terhadap munculnya berbagai kemungkinan perubahan dunia. Pengaruh globalisasi dapat menghilangkan berbagai hambatan yang membuat dunia semakin terbuka dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Dan guru di era globalisasi adalah guru yang mempunyai tugas memberikan pendidikan bermutu secara profesional. Wardaman Jojonegoro dalam konteks ini pernah mengatakan dalam makalahnya bahwa bangsa kita menyiapkan diri untuk memiliki sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Adapun cara seorang pendidik menghadapi fenomena yang terjadi di era globalisasi di dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, seorang pendidik harus mampu memahami dan menentukan solusi atau dapat memecahkan penyelesaian masalah dalam fenomena yang terjadi di dalam dunia pendidikan dengan tujuan agar peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami pelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga guru dituntut untuk dapat aktif, kreatif, dan inovatif dalam menciptakan terobosan baru dalam dunia pendidikan. Seperti contoh, seorang pendidik masih seringkali menggunakan sistem catat buku sampai habis, atau biasa disebut dengan CBSA. Sehingga, hal tersebut dapat membuat seorang siswa menjadi jenuh dan kurang memahami dalam menangkap materi pembelajaran. Nah, dari hal inilah, seorang pendidik dituntut untuk dapat melakukan penghembusan ataupun pemecahan masalah dengan memahami kekurangan yang terjadi pada kurikulum sebelumnya. Sehingga dengan adanya perkembangan iptek dan kemajuan zaman, seorang pendidik saat ini mampu untuk membuat sebuah sarana atau metode pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan inovatif, yaitu dengan menggunakan metode kuis, menggunakan PPT yang menarik, dan bahan ajar yang dibuat ringkas agar mudah dipahami, serta metode game dalam pembelajaran. Sehingga dalam proses pembelajaran, seorang siswa tidak merasa jenuh dan mampu merasakan kemajuan dalam perkembangan iptek. Yang kedua, seorang pendidik harus mampu mengikuti era globalisasi dan kemajuan iptek, dan dapat memilah mana hal yang dianggap positif maupun hal yang negatif. Karena seorang pendidik merupakan teladan dan penggagas bagi seorang peserta didik. Seperti contoh, dengan adanya perkembangan iptek, seorang pendidik harus mampu menguasai dalam penggunaan smartphone atau aplikasi pendidikan yang canggih. Jadi, ketika ada berita hoak atau hal-hal yang menyangkut tentang tindakan provokasi atau konten negatif atau kebenaran berita yang tidak valid, guru harus dapat memfilter mana yang baik dan mana yang buruk untuk peserta didiknya. Dan yang ketiga, seorang pendidik merupakan sosok yang perlu diguguh dan ditiru seperti semboyan dari pendidikan, yaitu Tuturi Handayani. Seorang pendidik harus saling mampu menjadi pendorong dan penggagas. Seorang pendidik memberikan arahan dan motivasi kepada setiap peserta didik, seperti memberikan penghargaan ataupun hadiah bagi peserta didik yang mampu berprestasi.
Yang keempat, pendidikan merupakan agen pembaruan yang dapat memecahkan dan memperbaiki setiap permasalahan dari mulai etika, moral, dan ketidakjujuran peserta didik. Sebagai agen pendidikan, seorang pendidik harus mampu menerapkan kurikulum yang digunakan sesuai kondisi daerah globalisasi. Seperti contoh, saat kurikulum lama, guru masih menggunakan sistem teacher center atau pusat pada guru yang selalu menjelaskan dan berperan aktif. Dengan adanya globalisasi saat ini, diperlakukannya student learning yang dimana murid dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran dan mampu menjelaskan serta memberikan contoh dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, seorang pendidik harus lebih kreatif dalam menghadapi fenomena di era globalisasi dengan memiliki penilaian dan kemampuan yang lebih agar dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Dalam menghadapi tantangan ini, seorang pendidik dapat belajar dari sumber manapun dan dianalisis lalu diimplementasikan ke peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sukmana Zafira dari kelas MPIB dengan NIM 2120203053, dosen pengampu Ibu Belva Selvia MPD. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan materi yang berjudul Sosialisasi dan Pendidikan. Baiklah, selamat menonton. Jelaskan pengertian sosialisasi menurut para ahli. Di sini saya cuma mengambil satu pengertian sosialisasi, yaitu dari David Gaslin. Jadi, sosialisasi adalah proses pembelajaran yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka, kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis sosialisasi. Jadi, sosialisasi dibagi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Nah, sosialisasi primer ini adalah individu yang hidup sebagai seorang anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat dalam kurung keluarga. Nah, sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun. Anak-anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap, dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Nah, sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi, selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi utama ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni pertama, sudut pandang individu. Sosialisasi memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan sarana pengenalan, pengakuan, dan penyesuaian diri terhadap nilai-nilai, norma, dan struktur sosial. Atas dasar tersebut, seorang individu bisa diterima oleh masyarakat karena mampu menjadi anggota masyarakat yang lain. Yang kedua, sudut pandang kepentingan masyarakat. Sosialisasi mempunyai fungsi dari masyarakat sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan perwarisan nilai-nilai serta norma sosial. Nilai dan norma tersebut terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat dapat menjadi ciri khas atau karakteristik dari masyarakat tersebut. Selanjutnya, tujuan sosialisasi. Jadi, tujuan sosialisasi yang pertama yaitu setiap individu mendapat hak hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Yang ketiga, setiap individu dapat menyadari dan memahami peran dan posisinya dalam masyarakat.
Dan yang keempat, setiap individu mampu menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai nilai dan norma dari masyarakat. Dan yang terakhir, keutuhan masyarakat bakal terwujud dan selalu terpelihara apabila setiap anggota masyarakat memiliki interaksi yang baik. Selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan dalam masyarakat. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat adalah pertama untuk karir atau pekerjaan, kedua menjadi manusia yang lebih baik dan berkarakter, ketiga membantu dalam kemajuan suatu bangsa, yang keempat memberikan pengetahuan, yang kelima memberikan pencerahan dalam kehidupan. Sosialisasi pendidikan. Jadi beberapa proses sosialisasi pendidikan menurut para ahli seperti Jorge Herbermann. Menurut Jorge berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap, yaitu pertama tahap persiapan, kedua tahap meniru, yang ketiga tahap siap bertindak, yang keempat tahap penerimaan norma kolektif. Nah, kalau menurut Charles Hawley, Charles lebih menekankan peranan interaksi dalam teorinya. Menurut Charles, konsep diri, sleep concept, seseorang berkembang menurut interaksinya dengan orang lain. Sesuatu yang kemudian disebut looking glass web terbentuk melalui 3 tahap, yaitu kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain. Yang kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut. Baiklah, itulah pemaparan materi tentang sosialisasi dan pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.